Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang PC yang kemarin habis dirakit ya. Yang pertama-tama itu habis ngerakit pakai casing seadanya ya, casing open air ya. Sekarang PC-nya udah jadi, udah ganteng. Oke. Kemarin juga ada yang komen gitu di ini di channel ya, tanya kenapa kapan mau di tes gamingnya. Ini lagi proses ya, lagi proses tes gaming nih. Udah download tes 2021 GTA 5, Resident Evil, Forza. Jadi lagi proses download. Nanti kalau udah ada beberapa game yang udah di download, nanti bakal di tes gaming gimana kekuatannya gitu. Ya tampilannya sih seperti ini ya. Kita nanti bahas komponennya lagi deh gitu, biar paham tuh. Untuk komponennya tadi. Oke, di sini juga bisa langsung ya, PC yang ini tuh langsung dijual gitu. Sebenarnya ini PC dipakai pribadi untuk Sirtiman ya, cari cuan, cari duit online. Ya jualan online, bisnis online, jasa online semua ya pakai PC ini gitu loh. Seperti kita lihat dari samping ini, PC-nya tuh warna merah ya, lampu LED-nya merah gitu. Temanya nih merah sampai depannya juga. Untuk casingnya kemarin yang ditunggu-tunggu tuh casing yang ini gitu. Ini itu bagusnya apa sih casingnya? Bagusnya itu, oke, kita lihat brandnya dulu ya. Brandnya nih PC Cooler. Ya sebenarnya Sirtiman juga baru gitu ada brand PC Cooler. Kirain PC Cooler itu ya coolernya PC gitu. Tapi ternyata dia jual produk casing PC juga gitu. Yang jadi pilihan Sirtiman untuk casing ini nih, awalnya kan Sirtiman pakai casing yang depannya itu emang kaca doang gitu loh. Mungkin ada bagian apanya di bawah gitu, bagian atau di sampingnya, bagian menyerap udaranya gitu, airflow-nya. Cuma ya itu emang kurang bagus sih ya. Dilihat ya, emang ya dibanding yang ini ya bagus yang ini. Kenapa gitu? Karena di sini itu yang nggak ada kaca ya, jadi angin itu benar-benar masuk dari luar ke dalam. Nah, di sini nih ada lapisan mesnya gitu, jadi kayak jaring ya, berongga gitu. Dan ini ya airflow-nya lebih kencang, udah jelas ya. Nah, sisi buruknya ya ini ya paling kotor aja gitu. Cuma kalau untuk suhunya sih, suhu di dalam tuh seharusnya ya dingin sekali dibanding yang casing yang dulu yang semuanya kaca gitu. Juga di sini ada fitur meshnya di atas, juga bisa narik suhu panas dari prosesor keluar ke atas. Dan di bawahnya juga ada ya, ya ada untuk taruh fan di bawah ini dua. Jadi fungsinya ya selain menarik suhu panas dari prosesor atau VGA card, juga kasih angin ke PSU ya. Di sini ada PSU-nya, jadi kena angin, PSU-nya tetap dingin. Yang di dalamnya kayak CPU prosesor sama kartu VGA-nya ya anginnya bisa dibuang gitu. Untuk yang di fan belakangnya standar ya. Ini udah dibantu sama CPU coolernya, langsung dibuang ke belakang gitu. Jadi dari depan tiga fan, kasih angin ke dalam, dibuang ke atas dua, ke belakang satu.
sama sisa-sisa angin dibuang ke bawah gitu. Ini ya bagus susunan seperti ini, ya nggak tabrakan gitu anginnya, yang di fan yang bawahnya gitu nggak tabrakan ya, soalnya kan dibuangnya keluar dari prosesor yang di VGA juga dibuangnya keluar gitu. Ya paling efeknya ya debu aja, karena lubangnya nggak sebanyak yang di belakang sih atau yang di atas. Di atas juga ada lapisan mesh lagi sih. Oke, kita lihat ada RAM RAM premium ya, RAM kebanggaan Sirtiman dari merek Gel, modelnya Evo Veloce Italia. Mafia, RAM-nya aja Mafia tuh. Dan untuk VGA card-nya di sini ya VGA card pribadi ya, punya Sirtiman masih pakai RX560 yang 2 GB DDR5 ya, DDR5. Jadi kalau untuk game kayak GTA atau kayak ya lancar lah, game ini lancar gitu. Ya mungkin kalau ada kendala game-game berat banget ya kayak Cyberpunk kayak gitu-gitulah yang baru, yang grafiknya super butuh VGA yang mungkin yang 4 GB. Kalau untuk cuma GTA 5 atau Valorant, CSGO atau Genshin ini ya dilibas langsung. Jadi seperti itu. Untuk apa lagi? CPU coolernya ini merek OSI ya, CPU cooler OSI. Untuk fan-nya ini pakai total fan yang untuk casingnya ini ada 8 ya, 3 depan, 2 atas, 2 bawah, sama 1 belakang. Dari 8 ini 6 pakai merek Armageddon yang merah, saber merah, Armageddon yang merah. Yang sisanya ada dari XBT, ini yang 2 XBT. Sebenarnya ya kirain ada bedanya gitu ya, ternyata sama aja sih ya. Bagusnya ini double ring gitu, makanya ditaruh di bawah. Kirain ada kayak cahaya-cahaya apanya gitu, kayak pilar-pilar apa, cuma ya sama aja. Ini emang bentuknya ya seperti lunar ya, gerhana matahari gitu, makanya ya begini sih kalau merah gitu. Sebenarnya ada kayak bentuk yang kayak di CPU coolernya itu ya, kayak mungkin merek dari NYK atau apa, itu juga bagus. Pernah jual juga PC yang ada merahnya berongga seperti itu ya, bersekat-sekat. Ini bisa dilihat ya. Sekarang kita ke lapaknya ya, jadi sama persis barang yang tadi dijual di sini ya, nanti dikasih di link bawahnya. Jadi speknya ini, prosesornya Intel i7 3770. Ini speednya udah di overclock, jadi seharusnya 3,4 ya, ini jadi 3,8. Ini udah mentok kan. Mobonya pakai Gigabyte H67MA-D2HB3. Ini ada kelebihannya apa? Kelebihannya ini dibanding H61 itu masih apa ya, masih ya, lebih jadul lah dibanding ini. Ini udah ada USB 3.0 belakangnya, udah ada banyak colokan-colokan ini gitu. Di atas juga ada USB lagi di bagian atas ya. Harusnya kelihatan nggak sih dari sini. Untuk heatsink fan-nya merek OSI Editor Red LED. Jadi memang dicari yang warna merah ya, lumayan agak-agak susah juga untuk tower warna merah gitu. Ini ya cukup lah, di overclock juga
nggak ada masalah gitu. Masih tangguh banget, kuat. Salut buat OSI-nya ya. Sebenarnya untuk OSI itu mungkin udah banyak yang bilang, terutama yang di OSI yang Rainbow, yang TBF 100 itu ya, mungkin banyak yang udah tes atau ya nggak tahu lah, mungkin hasilnya kurang memuaskan. Tapi untuk yang ini ya, ini tower sih beda ya, hasilnya tuh ya mantap lah, nggak seperti yang dibicarakan orang lain sih. Untuk RAM-nya sendiri, RAM ini Gel Evo Veloce ya, 16 GB 2x8, DDR3 PC 12800, masih DDR3 ya, soalnya masih pakai gen ketiga, ini masih DDR3. Untuk SSD di sini dipakai yang Sirtimon, beda sama yang dijual ya. Untuk yang dijual pakainya RX7 120 GB. Dan sebagai tempat penyimpanan data ada harddisk ya, HDD WDB 500 GB. Kalau untuk yang dirasa kurang itu nanti bisa kontak Sirtimon ya, mau di upgrade ya, ada biaya tambahan, cuma ya biar dapat apa yang diinginkan deh, butuh keperluan untuk kerja atau penyimpanan datanya seberapa mau. Untuk PSU-nya di sini sekali lagi ya, salut Sirtimon sama Alcatraz Magnum Pro 475X. Sebenarnya emang ya di kotaknya baru 80 plus, itu baru di kotaknya doang gitu. Jadi ya mungkin masih proses pendaftaran atau gimana. Ya cuma kayaknya ya orang sih mengklaimnya ini nggak bagus lah gitu. Cuma kenyataannya di lapangan ya ini kuat menghandle hampir banyak fan, juga VGA cardnya yang lumayan, RAM-nya juga yang 16 GB itu yang PC 12800. Ini benar-benar di luar ekspektasi, hasilnya memuaskan. Untuk casing tadi PC cooler MA100 Black, katanya sih kata sellernya ada MA100 White. Cuma ya saya kan mau temanya nih dark red gitu, merah dan gelap jadinya. Fan-nya sesuai yang di sini ya, ada Armageddon sama XBT, ada RX7. Oh, ada RX7 ternyata. RX7-nya yang mana ya? Kayaknya yang belakang mungkin ya, yang buat fan belakang. Jadi total ada 8 fan. Untuk VGA cardnya di sini Sirtimonnya untuk yang dijualnya ya, RX ATI Radeon R7 2502 GB DDR3 128 bit. Ya istilahnya ya cukup lah untuk main game-game, dua game-game yang ya setaraf GTA 5 ya cukup lah. Udah dites ya sama anak-anak juga lancar gitu. Kalau nggak lancar mah mereka nggak mau megang gitu PC-nya. Kalau nge-frame nge-lag nggak mau gitu. Ya di sini beda, kalau Sirtimon pakainya ya RX 560, untuk dijualnya ya pakainya VGA yang merek HIS. Yang di sini udah seharusnya ya udah diinstal, standarnya itu Windows 10 Pro 64 bit, Office 2016, Photoshop 2019, Adobe Reader, VLC dan lain-lain. Standarnya tuh Sirtimon kasih game ya, untuk hiburan lah, GTA 5 sama PES 2017. Sama akun Steam dan Nox Android Emulator. Ya karena Nox ini ya jadi salah satu yang enteng lah gitu untuk main game atau aplikasi Android di PC gitu. Untuk bonusnya Sirtimon kasih keyboard, mouse, mousepad, kabel power, kabel HDMI. Ya mungkin juga kalau ada stok lain yang Sirtimon punya lebih, nanti dikasih kayak colokan listrik ya, atau ya apalah yang mendukung, mungkin ada wifi adapter ya seperti biasa, cuma belum ditulis di sini.
Juga jangan lupa untuk cek rekomendasi dari Lapak Sirtiman ya. Ada mouse gamingnya, ada keyboard gaming juga. Jangan lupa ini ada apa, Stavol itu trafo ya untuk PC-nya tuh biar arusnya terjaga gitu. Kalau di rumah tuh arusnya naik turun jadi stabil, PC-nya nggak terganggu lah. Kadang ada yang sering mati listrik atau rumahnya naiknya tinggi turunnya harusnya, jadi kadang kebakar gitu PSU. Jadi kalau pakai trafo itu lebih aman gitu. Ini dianggap enteng tapi ini berguna sekali, soalnya dulu Sirtiman sendiri pernah terbakar PSU-nya ya, karena PSU-nya pakai yang murah sih. Jadi pas lagi nah ini juga menjawab pertanyaan salah satu ya, salah satu subscriber ya, rekan, penyebab PC kebakar itu. Ini Sirtiman udah ngalamin sendiri gitu. Waktu itu PC-nya tuh ditinggal nginep lah, mungkin lebaran ke rumah saudara. Terus bukan PC yang ini ya, ini kan PC baru jadi, ngomongin PC yang dulu, PC yang kebakar. PC-nya itu ditinggal nginep, terus setelah 2 hari 3 hari pulang dicolokin kabelnya. Sebelumnya kan dicopot tuh, semua kabelnya dicopot biar ya nggak dipakai juga gitu. Pas dicolokin, pencet power dan bakar gitu, brep gitu, berasap. Nah, itu udah langsung dibawa ke tukang servis, takutnya kenapa-napa. Dan itu apesnya, data-datanya hilang semua, error. Dulu pakai SSD merek Vigen, error. Dan ya pokoknya harddisk-harddisknya datanya rusak semua, sampai harus ganti prosesor dan mobo. Itu nggak niat rencana upgrade, jadi upgrade gitu. Itu salah satu penyebab PC kebakar ya. Yang nggak tahu, mungkin dari lembab karena rumahnya ditinggal lama, PC-nya nggak dinyalain 3 hari, tiba-tiba langsung dinyalain dan kaget gitu loh. Pas arusnya juga mungkin jelek di rumah gitu. Jadi power supply-nya tuh meleduk. Jadi ya seperti itu, salah satu penyebab PC kebakaran. Oke, kembali ke Lapak Sirtiman ya. Jadi yang pengen punya PC rakitan i7 Gen 3 ini, udah SSD, udah RGB-nya mantul, udah gahar gitu. Kuat gaming, streaming, editing, udah jelas deh gitu, nggak usah diragukan lagi. Bisa cari cuan dari rumah, work from home, jadi bisa langsung ya ke Lapak ini nih. Ini benar-benar PC yang Sirtiman pakai ya, baru sekitar beberapa hari lah baru jadi. Jadi yang beruntung ya langsung aja dibungkus gitu. Emang dijual kenapa sih gitu ya, rencana semenjak kemarin itu Sirtiman emang pengen banyak explore ya, pengen pakai banyak spek yang mau ngerasain lah gitu, bedanya apa, pengalaman pribadi pemakaiannya apa. Jadi bisa sharing gitu. Kalau cuma teori doang kan ya, bilang teori A8 jelek, A10 jelek, i3 bagus, i5 bagus ya, itu kan teori gitu. Giliran dipakai ya, kalau ya kan nyatanya harus benar-benar sesuai sama yang kita pakai gitu. Jangan dengerin apa kata orang atau berdasarkan cuma tulisan statistik gitu, angka-angka doang gitu, angkanya bagus gitu, tapi kenyataannya di lapangan dia sama kita nggak bagus, kurang cocok apalah gitu. Jadi di sini ya, untuk yang mau PC-nya bisa langsung dibungkus, harganya juga sangat bersahabat lah, terjangkau gitu ya, nggak sampai puluhan juta kok gitu. Ini PC yang cukup 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 sedang gitu. Kalau harus beli yang model-model baru kan
Ya baru biasanya tuh butuh apa ya, kartu VGA-nya tuh yang baru sih. Kalau yang VGA lama tuh ya nggak tahu lah, pertama udah nggak support, belum bottlenecknya gitu. Kalau yang baru kan kayak Intel ngeluarin RTX 3050 atau AMD ngeluarin 6600 XT gitu. Jadi ya ini yang terjangkau sama kantong Sirtiman sih gitu loh. Belum kuat kalau yang mahal-mahal seperti itulah, Ryzen atau i7 i9 yang model baru itu masih belum mampu gitu. Jadi ya semampunya aja yang ini. Nah, di sini kalau yang ingin merasakan ya, ini tuh udah Sirtiman coba hampir beberapa hari ya, lancar aja sih, nggak ada kendala. Udah di overclock CPU-nya, udah GPU-nya juga di overclock, ini apa, VGA card-nya ya udah di overclock dan lancar-lancar aja. Ya untuk main gamenya besok mungkin di tes, cuma ya, biasanya kan kalau di overclock kan ya ada kendala kedip-kedip atau apa, mati sendiri atau apa, blue screen. Ini nggak ada, bener-bener nyaris mulus lah. Ya itu aja, untuk yang minat langsung dibungkus ya. Dibungkus nih, racikannya udah apik banget deh gitu. Udah benar-benar, emang sebelumnya udah diperhitungkan sih, cuma ya kenyataannya ya bagus kok, nggak seperti yang dibilang itu. Emang i7 3770 ini emang masih kuat di tahun 2022, cuma ya modelnya apa, emang keluaran lama gitu. Cuma dia emang prosesor yang salah satu yang kuat lah gitu. Ini kalau yang punya i3 Gen 3 atau i5 Gen 3 ya boleh langsung upgrade ya ke sini. Pakai yang ini, jual aja PC-nya, ganti yang ini, udah mantep dah gitu. Oke, sampai jumpa video berikutnya. Untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe, share, like, follow-nya. Jangan lupa. Sampai jumpa, goodbye.